Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dupin Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon Manise, Rabu 12 Agustus 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Cinta, Engkau menghendaki agar kami selamat, tapi Engkau memberi kami kesempatan untuk berjuang mengusahakan keselamatan itu mulai dari dunia ini. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang lemah dan rapuh. Sering dan bahkan banyak kali kami jatuh dalam dosa dan kesalahan. Kami mohon kepadamu Bapa, curahilah kami Roh Kudus-Mu, agar firman Putra-Mu yang akan kami dengar mampu membangkitkan kami dari lumpur dosa, merintis jalan pertobatan untuk kembali kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menegur sesama tanpa melukai. Sesaat ketika engkau menasihati atau bahkan menegur orang yang bersalah atau berdosa, maka pasti dia mempunyai 2 pilihan. Entahkah dia menerima teguran dan nasihat kamu, ataukah sebaliknya dia menolaknya. Namun sesaat ketika engkau membawanya dalam doa, maka Allah tidak punya pilihan selain dia memberkati saudaramu yang bersalah atau berdosa itu. Dalam hal seperti inilah, engkau melakukan sesuatu yang indah untuk saudaramu tanpa dia mengetahuinya. Para sahabat sekalian, kecenderungan utama kita manusia adalah ketika di dalam hati kita ada kebencian, ada amarah, bahkan dendam, maka kesalahan sekecil apapun yang diperbuat oleh orang lain akan menjadi alasan bagi kita
untuk menjadi corong untuk memperdengarkan kesalahan dan dosa mereka kepada dunia. Dan sayangnya bahwa kita merasa puas dengan perbuatan kita yang tidak terpuji itu. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan yang sebaliknya. Ketika kita menemukan ada kesalahan, bahkan dosa dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sesama kita. Yesus menasihati kita, jika saudaramu berbuat dosa, panggillah dia, tegurlah dia di bawah 4 mata. Dengan melakukan tindakan seperti ini, maka sesungguhnya kita sedang menegur dan menasihati sesama kita tanpa menciderai, tanpa melukai hati dan batin mereka. Karena itu bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang beberapa hal sebagai berikut. Pertama, terhadap kesalahan dan dosa saudara-saudara kita di sekitar kita, kita tidak boleh bersikap kompromi. Tetapi prinsip ini harus Anda pegang teguh. Bencilah dosa mereka, tetapi cintailah para pendosa. Kedua, menegur mereka dengan kata-kata kita. Tentunya ada kemungkinan untuk melukai mereka. Tetapi sesaat ketika Anda membawa mereka dalam doa-doamu, maka Anda justru melakukan sesuatu yang indah, yakni mengeluh kepada Tuhan tanpa melukai hati mereka. Ketiga, sesaat ketika Anda rela untuk mendoakan orang-orang yang bersalah dan berdosa, maka sesungguhnya inilah cara terindah. Anda sedang memeluk erat mereka, membawa semua salah dan dosa mereka kepada yang ilahi, dan dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan dapat melakukan yang terbaik dan terindah untuk saudara-saudarimu. Karena itu, menasihati, bahkan menegur orang lain itu baik, bila dilakukan dengan cara yang baik pula. Tapi ada cara yang istimewa, yakni peluk eratlah mereka di dalam doa-doamu, maka Tuhan akan mengubah mereka sesuai dengan kehendaknya. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.